Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang validasi metode analisis. Topik yang kita bahas pada hari ini adalah linearitas dan rentang. Linearitas adalah kemampuan suatu metode untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Linearitas menunjukkan kemampuan prosedur analisis dalam rentang tertentu untuk menghasilkan pengujian yang secara langsung sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel. Maksudnya begini, kalau saya punya larutan dengan berbagai macam konsentrasi yang makin lama makin tinggi ini, maka kita ingin tahu di dalam linearitas itu, apakah kalau konsentrasi meningkat, itu nanti respon detektor, respon instrumen kita, apa juga meningkat. Jadi kalau itu nanti kita buat X-nya adalah konsentrasi, kemudian masing-masing kita ukur dengan instrumen, ya misalnya HPLC, areanya kita letakkan di sini, kita lihat hubungannya. Ya, jadi linear itu menunjukkan kemampuan prosedur untuk menghasilkan pengujian ya, secara langsung sebanding dengan misalnya konsentrasi dalam sampel ini. Itu linearitas. Sedangkan rentang itu adalah interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit dalam sampel. Nanti dia menunjukkan linear itu pada batas yang paling bawah, yang atas itu seberapa. Ya, jadi karena nanti detektor itu bisa berbeda-beda ya, tergantung pada konsentrasi yang kita gunakan. Maka rentang adalah ada batas minimal, ada batas maksimal di sini. Yang kita buktikan itu adalah linear atau tidak. Ya, linearitas itu penting. Mengapa? Karena setiap instrumen memiliki rentang linear yang terbatas. Tadi saya sebutkan detektor pada HPLC, misalnya kalau kita menggunakan detektor refractive index dengan detektor ELSD, kita bandingkan dengan detektor UV, VIS, itu sensitivitasnya berbeda-beda, sehingga rentang linearitasnya juga nanti berbeda-beda. Nah, tapi kita harus uji bahwa pada saat kita melakukan validasi metode, kita tentukan rentang itu, di mana kita jamin pada saat di dalam rentang itu, hubungan antara Y dan X tadi adalah linear. Merupakan aspek penting dalam validasi metode. Jadi kalau kita nanti menentukan linearitas, itu ada kaitannya dengan akurasi sebetulnya. Karena nanti dalam perhitungan untuk harga X itu ada beberapa cara yang kita gunakan. Ya, kalau kita menggunakan linearitas ini berarti kita nanti bisa melihat sebetulnya hubungan antara Y dan X dalam rentang itu, dalam sebuah kurva baku. Berikutnya model matematik yang terkait dengan sensitivitas metode atau instrumen. Jadi nanti kita gunakan model matematik. Ya, model matematik itu sebetulnya bisa linear, bisa non-linear, bisa kuadrat. Tetapi di analisis farmasi kebanyakan kalau misalnya di spektro atau juga di kromatografi banyak hubungan antara X dan Y itu adalah bentuknya adalah linear. Berkaitan langsung dengan kurva kalibrasi tadi dan kadar analit di dalam sampel. Itulah alasan mengapa linearitas itu penting. Kita lihat linearity menurut USB. Mari kita lihat, linearitas menunjukkan kemampuan prosedur analisis untuk menghasilkan pengujian yang secara langsung atau melalui sebuah transformasi matematis sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel dalam rentang tertentu. Artinya nilai di sini X itu ada yang bisa berbanding langsung tadi dengan nilai yang ada di dalam Y. Misalnya ini konsentrasi sama absorbans atau area. Kalau misalnya di sini naik konsentrasinya, maka absorban di sini yang kita ukur juga makin naik. Sehingga hubungannya adalah linear seperti ini. Tetapi kadang-kadang tidak demikian. Ya, kadang-kadang nilai X ini kita rubah. Tidak kita pakai secara langsung, tapi kita transformasi.
Ditransformasi itu artinya apa? Mungkin dibuat seper X, ya, atau seper X kuadrat, atau malah log X, bisa jadi. Ya. Ini kapan terjadi seperti itu? Kalau kita melakukan pengukuran, ya, melakukan analisis konsentrasi relatif besar, mungkin ya hubungan antara Y dan X itu seringkali tidak ada transformasi, ya, itu hubungan secara langsung. Tetapi kalau kita analisis konsentrasi yang sangat kecil, ya, pikogram misalnya, baik itu dengan LC-MS, MS sekalipun, karena konsentrasi misalnya analisis cemaran karena konsentrasinya dekat sini, sangat kecil, maka sebetulnya linearitas di sini adalah belok, ya. Oleh karena itu kita transformasi. Kita buat seperti X misalnya, maka dia menjadi linear. Di beberapa kasus boleh ditransformasikan variabel tersebut berupa model linear atau non-linear. Jadi di dalam linearitas, dalam validasi metode nanti tidak harus linear, boleh non-linear. Ya. Model korelasi dan regresi adalah model yang paling banyak digunakan untuk mencari hubungan antara Y dan X ini, maka kita gunakan model korelasi dan regresi. Kita ingat analisis korelasi itu apa? Korelasi itu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan, ya, korelasi antara dua variabel. Nah, dalam korelasi variabel tidak ada istilah variabel tergantung dan variabel bebas. Maksudnya begini, pokoknya ada dua variabel, tidak harus ada ketergantungan, ya. Bukan berarti satunya bebas, satunya tergantung, tidak harus begitu. Pokoknya ada dua variabel, kita ingin tahu apa ada hubungan atau tidak. Katakanlah X dan Y, sebetulnya tidak saling mengkait antara X dan Y. Cuma X ini diplotkan, Y-nya juga demikian, maka ternyata gambarnya seperti ini. Nah, trennya kita lihat bahwa ini makin naik dan kelihatannya ada hubungan, ya. Kalau X-nya naik, dia Y-nya juga ikut naik. Demikian juga ini. Nah, kalau ini bagaimana ini? Naik apa enggak ini? Ada hubungan apa enggak? Ya, kalau ini adalah strong relationship, kalau ini weak relationship, kalau ini no relationship. Jadi apalagi kalau ini nanti lurus begini, berarti nilai Y dan X ini tidak saling tergantung. Nah, kalau ingin tahu hubungan seperti itu, ya, walaupun tidak ada kaitan X dan Y tadi, maka itu disebut korelasi. Ya. Kemudian ada analisis regresi, teknik yang umum dalam ilmu statistika yang digunakan untuk analisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam regresi terdapat istilah variabel tergantung dan variabel bebas. Ada dependent variabel, ada independent variabel. Regresi menunjukkan pola hubungan pengaruh variabel sehingga salah satu variabel dapat diramalkan dari variabel lainnya. Jadi misalnya dalam kromatografi atau spektrofotometri UV vis misalnya. Di sini ada konsentrasi, di sini ada respon detektornya, misalnya absorbans atau area tadi. Ya. Artinya yang X ini adalah variabel yang kita tentukan, ya, bebas di sini. Kalau yang Y ini adalah variabel tergantung. Ya. Persamaan regresi itu model matematis dalam menjelaskan hubungan antara variabel dalam analisis regresi. Biasanya digunakan model least square. Least square itu artinya apa? Jadi misalnya saya punya titik-titik ini. Sebetulnya dari titik-titik hasil data kita ini, dari pengukuran, ya, maka bisa ditarik ribuan garis sebetulnya. Cuma garis mana yang kita pilih? Garis yang terpilih itu didasarkan ada nilai terkecil dari ini. Namanya sum of square difference. Jadi kalau misalnya ini, titik ini, ya, nilai ini, saya ukur di sini. Y-nya berapa? Y aksennya berapa atau sebetulnya X-nya, ya. Ini kuadrannya sebetulnya. Ini perbedaannya bisa diukur ke sini ini, kemudian dikuadratkan. Nah, demikian juga demikian yang lain. Maka kalau nilainya itu terkecil berarti garisnya itu yang kita tarik. Nah, ini secara manual. Tetapi kalau kita sudah memasukkan titik-titik data ini, kemudian kita masukkan ke dalam Excel, maka Excel itu sudah memilihkan garis.
yang sebetulnya juga didasarkan pada ini least square ini. Persamaan regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai sifat hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas. Jadi kalau independennya itu konsentrasi, ini adalah area, itu adalah memang kalau konsentrasinya naik, maka areanya juga naik, ya, karena memang dasar dalam kromatografi atau spektroskopi nanti juga demikian. Ada variabel independen, variabel bebas. Variabel yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan X. Jadi nanti persamaan garisnya seperti kita sudah hafal ya, Y sama dengan BX plus A. B-nya ini adalah slope, A-nya adalah intercept. Jadi ini adalah ada kemiringan, slope dan intercept. Dengan persamaan regresi, kalau areanya kita tahu, area sampel, maka X-nya bisa kita hitung. Itu maksud dari persamaan regresi. Ada istilah koefisien determinasi R kuadrat, ya, tapi ada juga koefisien korelasi, ya, R saja ya, R. Kalau R kuadrat itu adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Kalau korelasi tadi hanya sekedar tahu hubungan saja. Tapi kalau nanti dalam koefisien determinasi ini sebetulnya sejauh mana tingkat hubungan itu. Kalau nilai koefisien determinasinya itu bisa dinilai dari 0 sampai 1. Kalau nilainya 1 itu artinya hubungannya sempurna. Ya, nilai koefisien determinasi 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah 0,990, itu artinya 99% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Itu 99%, itu berarti R kuadrat. Kalau R itu adalah merupakan akar dari koefisien determinasi, kita akarkan. Koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan antara variabel X dan Y. Jadi kalau R-nya plus 1 seperti ini, ya, arah baliknya R sama dengan min 1. Kalau model begini R-nya 0,3, ini 0,6. Malah ini nggak ada hubungan, R-nya sama dengan 0. Jadi nanti kalau titik-titiknya ini ada di dalam garis itu ya, maka R-nya adalah plus 1. Jadi ini menunjukkan tadi kekuatan hubungan itu. Nah, ada nilai rentang di samping linearitas ya. Rentang itu adalah interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit dalam sampel. Ini memenuhi syarat dalam hal presisi, akurasi, dan linearitas. Ya, dalam percobaan linearitas kita juga tentukan rentang. Rentang ini juga tergantung pada konsentrasi dari target analit kita itu di mana. Jadi misalnya kalau berkaitan dengan obat, ya, bahan obat atau bahan aktif di dalam sediaan obat, maka biasanya kita gunakan rentang di antara 80% sampai 120%. Dari 100% label klaimnya. Jadi kalau label klaimnya 500 mg ya, per tablet itu kita sebetulnya anggap itu adalah 100%. Nah, kemudian rentangnya berapa? 80 sampai 120. Mengapa kok dipilih 80 sampai 120? Dianjurkan demikian karena seperti yang pernah saya katakan bahwa persyaratan kadar di dalam obat itu 90 sampai 110. Ya, maka kita harus membuat rentang ya. Nanti linearitasnya 90 sama 110 itu harus include di dalamnya. Maka 80%, 90%, 100 misalnya 110 dan 120% ya. Misalnya demikian kita buat. Tapi ini tidak mutlak. Anda boleh memilih 70 sampai 130 walaupun untuk kadar. Mengapa? Karena kalau pakai 70-130 nanti bisa juga untuk konten uniformity ya, untuk uji keseragaman kandungan sekaligus boleh. Malah ada yang menganjurkan 50 sampai 150. Jadi 50 sampai 150% rentangnya silakan. Cuma makin lebar rentang itu sebetulnya nanti kita ada konsekuensi, kemungkinan kesulitan pada pengujian akurasi dan juga mungkin presisinya.
maka lebih mepet itu lebih menguntungkan sebetulnya. Kalau 80 sampai 120% untuk metode ya, khususnya adalah termasuk kategori 1 untuk konsentrasi besar. Tapi kalau misalnya untuk disolusi itu bisa plus minus 20% dari rentang spesifikasinya. Jadi kalau misalnya nanti uji disolusi itu kita dari nilai Q ya, maka kita bisa plus minus di situ. Bahkan kalau untuk sustain release, maka yang kecil sama yang besar malah kadang-kadang ya sampai 0 sampai 110% misalnya. Itu pemilihan rentang. Untuk impurities bisa sampai 120% ya, dari kadar yang dilaporkan. Uji linearitas itu disarankan menggunakan minimum 5 macam konsentrasi analit. Jadi titik-titik ya, tadi atau level konsentrasinya dianjurkan minimum 5. Kalau mau membuat 6 silakan ya, atau membuat lebih silakan. Tapi biasanya level untuk linearitas itu bisa banyak, bisa 9 atau mungkin ya lebih. Khususnya kalau cairan biologis misalnya, itu bisa lebih banyak ya. Disarankan terhadap sampel yang independen. Artinya independen itu masing-masing kita buat dengan cara menimbang, kemudian melarutkan. Misalnya konsentrasinya 10 ppm ya, kemudian menimbang lagi untuk berapa ppm, 50 ppm dan seterusnya. Bukan pengenceran. Kalau kita buat larutan induk kemudian kita encerkan. Nah, dianjurkan yang independen. Dianjurkan. Tetapi dalam prakteknya seringkali kita juga kesulitan karena baku pembanding kita itu juga tidak terlalu banyak ya. Jumlahnya terbatas. Maka boleh ditimbang ya dengan teliti, kemudian dibuat larutan dan diencerkan. Silakan, boleh saja seperti itu. Dengan cara yang penting, cara melarutkan, menimbangnya, ya mipetnya semua benar kita lakukan. Boleh-boleh saja ya. Dapat digunakan larutan baku hasil pengenceran atau larutan spike. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat seri larutan demikian, baru nanti kita suntikkan satu persatu. Nah, kemudian kita lihat respon dari detektornya, baru kita analisis datanya. Memang uji linearitas ini yang penting nanti sebetulnya juga terkait dengan interaksi ya antara analit dengan matriks sampel. Kadang-kadang memang kita gunakan pelarut biasa ya, pelarut metanol atau air, ya nggak apa-apa. Tetapi kadang-kadang itu bias nanti. Kita menemukan akurasi yang berbeda karena memang yang di dalam matriks ini sangat berpengaruh, berinteraksi dengan analitnya. Maka bisa nanti slope-nya bisa berbeda. Oleh karena itu memang nanti dalam akurasi perlu kita cek ini. Ya. Jadi uji linearitas tadi buat larutan analit sebanyak minimal 5 macam konsentrasi, misalnya pada 80, 90, 100, 110, 120%. Ukur respon detektor masing-masing larutan dan buat kurva antara respon terhadap konsentrasi analit dan tentukan persamaan garis regresi. Saya kira ini biasa ya yang kita lakukan, dan analisis regresi itu juga sudah biasa gunakan Excel atau kalkulator sih silakan. Menghitung harga R juga saya kira juga sudah biasa kita lakukan. Cuma evaluasi terhadap linearitas itu R itu bukan satu-satunya dalam evaluasi linearitas. Seringkali kan kita menggunakan biasanya dalam validasi yang kita laporkan nilai R. Ya. Tapi perlu diingat R itu bukan satu-satunya. Masih banyak sebetulnya yang perlu kita evaluasi. Ada yang namanya VX0, ada nanti pakai uji T, ada uji ANOVA, homogeneity dan sebagainya sebetulnya. Yang disarankan di dalam guideline-nya USP chapter 1225 ya, tentang analytical validation of compendial procedure ya, maka di sana dicantumkan sebetulnya terkait dengan linearitas itu ya, correlation coefficient, jadi koefisien korelasi, jadi Y-intercept ya, kemudian slope
dari regresi tadi dan residual sum of square should be submitted. Jadi nanti yang penting ini kita submit, kita laporkan sebetulnya berapa koefisien dari korelasinya, interceptnya berapa. Nah, seperti itu kalau di panduan di chapter 1225. Ya memang sehari-hari kita mengenal kalau untuk AC biasanya disarankan R-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0,999 ya, disarankan seperti ini. Tapi kadang-kadang antar industri, antar lembaga kadang-kadang menyikapinya juga tidak persis sama ya ini. Kan perlu diingat bahwa di dalam panduan-panduan ini tidak pernah disebut atau jarang disebut secara gamblang, kecuali di uji disolusi ya. Di chapter 1092 itu disebutkan di sana R kuadratnya lebih besar sama dengan 0,98. Seandainya nanti R kita tidak seperti ini, maka bisa diuji dengan cara tadi. Dengan cara apakah menggunakan berapa interceptnya kita lihat. Yang penting di sana adalah persamaan garis itu melewati titik 0,0. Tahunya dari mana? Itu dari interceptnya tidak berbeda secara bermakna dengan 0. Jadi kalau ini diteruskan di sini, maka di sini ada namanya titik potong. Dan di sini ada confidence interval. Ya bisa naik, bisa turun seperti SD begitu ya, tapi namanya confidence interval, maka dia memotong 0 sama 0,0 ini enggak. Selagi dia memotong di sini, berarti sebetulnya ini intercept itu tidak berbeda bermakna dengan 0. Itu dibuktikan secara statistik. Slope juga berbeda bermakna dengan harga 0. Jadi slope-nya tidak boleh 0. Itu tidak boleh ya. Kalau ini kan tidak 0. Kalau 0 itu demikian. Jadi tidak ada hubungan nanti itu. Kalau slope-nya lurus demikian. Nah, cuma malah di dalam USB itu disebutkan bahwa persamaan garis ini, linearitas itu boleh dievaluasi secara visual juga sih. Secara visual itu bisa kelihatan dengan cara apa? Menggunakan respon faktor Y per X. Jadi kalau nilai ini, nilai Y-nya ini saya bagi dengan X. Yang di sini Y-nya ini sini saya bagi dengan X-nya. Di sini juga gitu. Kalau dia lurus, maka sebetulnya tetap sama. Respon faktor itu Y per X itu ada nilainya sama. Nah, yang bagus kalau ini kita ulang 3 kali misalkan atau lebih, maka kalau ini ada garis lurus tadi, maka sebetulnya ada titik-titik naik turun gini hasil kita. Ya, seperti ini. Ya, ini berarti secara visual itu adalah bagus, itulah linearitas itu. Jadi ini kan USB misalnya demikian. Ya. Saya kira itu poin-poin untuk linearitas dan rentang. Nanti kita sambung untuk parameter validasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.